Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Sukma Diarti Pranginangin, MC Psikolog, akan berbagi tentang tema The Power of Inner Beauty. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, peserta dari kelas webinar The Power of Inner Beauty, saya akan tampilkan terlebih dahulu screen materi kita. Iya. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Berikut adalah profil saya. Nama saya Sukma Diarti Pranginangin. Saya adalah lulusan dari Sarjana Psikologi Universitas Sumatera Utara Medan, kemudian melanjutkan pendidikan ke Magister Profesi Psikologi, peminatan Psikologi Industri dan Organisasi di Universitas Gadjah Mada. Aktivitas saya saat ini adalah seorang psikolog dan juga CEO dari Positive Consulting, juga merupakan pendiri dari Parenting School Indonesia, serta juga seorang penulis. Akun Instagram saya bisa di-follow, yaitu Sukmadiarti_psikolog. Kemudian bagi teman-teman yang ingin mendapatkan tulisan-tulisan tentang pengembangan diri, parenting, bisa membacanya di website saya, yaitu positiveconsulting.id ataupun www.sukmadiarti.com. Kontak person saya 0813623591. Salah satu buku solo saya yang sudah terbit berjudul Parenting School, Orang Tua Bahagia, Anak Tumbuh Ceria. Ya. Nah, baik teman-teman sekalian, kita masuk ke materi. Ya. Kita belajar tentang the power of inner beauty, ya, tentang kecantikan yang terpancar dari dalam. Namun sebelum itu kita ingin perjelas terlebih dahulu, biasanya apa sih yang membuat seseorang itu merasa dirinya tidak cantik? Ya, di antaranya adalah yang pertama, penilaian negatif dari diri kita sendiri terhadap diri kita. Jadi self talk atau penilaian kita terhadap diri kita juga bisa membuat kita merasa tidak cantik. Padahal kita semua ini cantik gitu ya. Tetapi ketika kita mempunyai penilaian yang negatif terhadap diri kita sendiri, akibatnya, efeknya kita menjadi merasa tidak cantik. Nah, inilah yang perlu kita kemudian luruskan. Kemudian yang kedua itu dari diri sendiri. Kemudian juga ada sebab lain yang berasal dari luar diri kita, yaitu penilaian negatif dari orang lain terhadap kita. Misalnya pola asuh orang tua, ya. Bila di masa kecil dahulu kita banyak mendapat bulian secara tidak sadar dari orang tua kita terkait diri kita, mengatakan bahwa kamu jelek, kamu pendek, kamu gemuk, kamu tidak menarik. Nah, ini akan mempengaruhi penilaian kita tadi terhadap diri kita sendiri. Maka tak heran, kok saya merasa nggak cantik ya? Nah, penilaian negatif itu kita dapatkan salah satunya dari bagaimana orang-orang di sekeliling kita menilai diri kita. Maka memang pola asuh orang tua itu sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan karakter anak. Ya, kita saat ini, pribadi dan karakter kita saat ini adalah produk dari orang tua kita, bagaimana mereka mengasuh kita, bagaimana mereka mendidik kita, bagaimana mereka membimbing kita. Oke, jadi kalau tadi kita punya penilaian yang negatif terhadap diri kita, salah satunya tadi adalah efek dari bagaimana dulu orang tua kita mengasuh kita, menilai kita. Nah, selain dari orang tua, juga bisa dari teman-teman, dari lingkungan, paman, bibi, kakek, nenek, tetangga, gitu ya, yang memberikan label-label negatif terhadap diri kita, itu juga akan mempengaruhi penilaian kita terhadap diri kita tadi. Jadi kalau lingkungan kita banyak memberikan penilaian negatif terhadap kita, akhirnya itu terinternalisasi ke dalam diri kita. Oh iya ya, saya memang jelek. Oh iya ya, fisik saya nggak oke, gitu ya. Nah, beda halnya, kalaupun fisik kita dalam artian tidaklah begitu menarik banget gitu atau standar gitu ya, tetapi dari lingkungan kita memberikan penilaian yang positif, nah itu bisa beda hasilnya. Jadi kita bisa merasa lebih percaya diri gitu ya. Walaupun dalam keterbatasan
fisik kita walaupun tidak cantik-cantik amat gitu ya, tetapi karena kita mendapatkan penilaian-penilaian positif dari sekeliling kita, nah itulah yang akan membentuk konsep diri kita, harga diri kita menjadi lebih positif. Nah, jadi kalau teman-teman ini ya yang sudah berkeluarga, punya anak, kemudian ingin anaknya memiliki konsep diri atau penilaian terhadap dirinya yang positif, maka kita harus sering dong memberikan label yang positif, menilai mereka secara positif. Walaupun mereka punya keterbatasan. Sehingga ini nanti bisa menjadi bekal mereka gitu ya, untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang optimis, percaya diri, menarik, dan mempesona lahir batinnya gitu ya. Seperti kalau teman-teman saya pernah mendengarkan video rekaman dari selebriti, salah satu selebriti yang bernama Princess Syahrini gitu ya. Nah, beliau ini semasa kecilnya mendapatkan label positif dari ayahnya gitu ya. Jadi sejak kecil dia diberikan label princess gitu ya. Hai princess ayah, hai princess mama gitu ya. Tahu sendiri kan kalau princess itu bayangannya seperti apa gitu ya, wah gitu kan, cantik gitu kan. Nah, sehingga label-label positif yang sejak kecil disematkan itu menjadi, kebawa gitu ke dalam dirinya. Oh ya, bahwa saya harus juga memperlakukan diri saya layaknya seorang princess gitu ya. Jadi tampil menarik, cantik, menjaga diri. Nah, itu mempengaruhi kepribadian kita gitu ya. Nah, seperti tapi di sini bukan saatnya kita untuk menyesali masa lalu, tetapi ini sebagai gambaran saja bahwa apa yang kita rasakan saat ini ada loh pengaruhnya dari masa lalu kita. Tapi di sini bukan lagi masanya untuk kita menyalahkan masa lalu, tetapi mulai sadar, oke, bahwa saya harus merubah dan meluruskan bila ada mindset saya yang keliru selama ini, maka itu yang perlu kita eee, rename gitu ya, rename. Misalnya selama ini kita memberi nama pada diri kita, saya tidak menarik, maka kita perlu me-rename gitu, mengubah namanya bahwa saya adalah pribadi yang menarik, gitu kan. Nah, seperti itu ya. Nah, dengan berubahnya penilaian kita terhadap diri kita sendiri, maka meskipun lingkungan kita menilai kita tidak menarik, itu tidak lagi terlalu menjadi persoalan bagi kita, karena kita yang paling tahu diri kita, gitu ya. Oke, kemudian ada hal lain yang membuat kita merasa tidak cantik, yaitu adalah ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Wah, dia tinggi, saya semeter semeter kotor gitu ya. Saya tingginya cuma semeter kotor, saya tidak menarik, saya tidak bisa nih menjadi model gitu kan. Nah, kita mengecilkan diri kita sendiri. Gitu. Wah, dia kulitnya putih, wajar aja banyak orang yang tertarik gitu. Sementara saya kulitnya seperti ini gitu kan. Nah, perbandingan inilah yang membuat kita jadi merasa, oh saya nggak pantas ya, oh saya nggak layak berada di situ, oh saya memang sudah sepatutnya tidak bisa. Nah ini kan penilaian seperti itu, perbandingan seperti itu akan membuat kita jadi mati langkah gitu ya. Nah, seharusnya kita mengubah mindset kita, mengubah cara pandang kita, dan kalaupun kita memang punya keterbatasan di satu sisi, kita cari dong keunggulan kita di sisi yang lain yang bisa menutupi kekurangan kita, gitu ya. Banyak kan kita lihat misalnya dari dunia selebriti, mereka tidak tinggi-tinggi amat gitu loh, tapi mereka punya talenta lain yang menjadi keunggulan mereka. Misalnya tokoh Sarah Sechan, seorang MC yang unggul gitu kan, nggak tinggi-tinggi amat, juga nggak putih-putih amat, tapi dia punya kelebihan. Dia percaya diri, dia memiliki kemampuan komunikasi yang baik, gitu ya, sehingga dia menonjolkan keunggulannya itu untuk kemudian bisa tampil percaya diri di depan kamera. Sama-sama masuk TV, tetapi dari beda sisi. Artinya apa teman-teman? Oke, nggak masalah kalau kita punya keterbatasan, baik secara fisik, gitu kan. Tetapi kita harus punya keunggulan yang bisa membuat kita dilirik, gitu ya. Tentunya dalam hal yang positif. Baik, itu tadi ya hal-hal yang membuat kita menjadi merasa tidak cantik. Nah, apa efeknya kalau kita merasa tidak cantik, teman-teman? Efeknya adalah kita jadi tidak percaya diri, kita jadi minder, kita jadi kurang pergaulan, gitu kan. Karena kita merasa nggak percaya diri, nanti kalau saya gabung di sana,
maka mengabaikan saya, gitu kan. Penilaian terhadap diri sendiri lagi akan mempengaruhi bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Maka hati-hati banget dengan apa yang kita ucapkan terhadap diri kita sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung, gitu kan. Nah, itu yang perlu kita jaga. Jaga self talk kita, jaga ucapan kita terhadap diri kita sendiri. Ah, nanti saya kalau gabung sama ibu-ibu RT, nanti saya nggak dipedulikan, saya nggak dianggap, saya nggak dihargai. Nah, ini yang perlu kita ubah. Gitu. Bagaimana ya? Apa yang harus saya lakukan ya? Supaya kehadiran saya bisa memberi warna bagi teman-teman saya. Gitu ya. Saya harus seperti apa? Oh, saya harus menjadi orang yang murah senyum. Saya harus menyapa setiap orang. Saya harus menghafal semua nama ibu-ibu yang ada di sini. Saya harus lebih banyak mendengar sehingga mereka menjadi nyaman dengan saya. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Jadi kita tidak melulu mengutuki dalam tanda petik diri kita dan kekurangan kita, tetapi harus berusaha apa yang harus kita lakukan dari diri kita sendiri untuk mengubah keadaan. Oke, kalau selama ini saya merasa diabaikan, loh so what gitu. Terus apa yang harus saya lakukan agar saya menjadi orang yang lebih diperhatikan oleh sekeliling saya? Nah, seperti itu tadi caranya. Jadi kita mengubah mulai dari diri sendiri, sehingga lingkungan kita juga akan merubah persepsi dan penilaiannya terhadap kita. Tapi selama kita nggak berubah, bagaimana orang lain bisa berubah? Maka perubahan itu memang harus mulai dari diri kita sendiri. Oke? Sehingga kita jadi nggak mudah baperan, nggak mudah sensitif, gitu ya. Nah, itu sebabnya, teman-teman sekalian, kita perlu memoles diri kita dari perangkat yang ada dalam diri kita. Karena kalau hanya dari luar aja, mempercantik make up, mempercantik barang-barang pakaian, tas, sepatu, branded, nggak akan cukup memenuhi ruang di hati kita. Gitu ya. Karena yang bisa memenuhi kepuasan batin kita itu adalah sesuatu yang juga berasal dari dalam. Ya. Oke, jadi itulah sebabnya mengapa kita perlu mempelajari inner beauty ini. Ya. Nah, percaya nggak kalau teman-teman semua yang mengikuti kelas ini adalah orang-orang yang cantik? Setuju nggak? Setuju ya. Karena teman-teman sekalian salah satu ciri dari orang-orang yang memiliki inner beauty itu adalah dia senang belajar, senang mengupgrade dirinya, senang menambah ilmunya, senang menambah relasinya. Ya, jadi dia akan terus berkembang gitu ya, terus berkembang, tambah pintar, ya. Pintarannya itulah yang membuat dirinya menjadi semakin menarik. Setuju ya? Oke. Nah, kecantikan fisik seperti tadi kalau kita hanya memoles bagian luar kita saja, mempercantik make up kita, mempercantik tampilan luar kita aja, nggak akan cukup dan nggak akan pernah ada habisnya gitu ya. Bahkan pengeluarannya bisa jauh lebih besar dibanding kalau kita memoles apa yang ada di dalam diri kita, gitu ya. Dan selain itu juga, loh, kecantikan fisik ini kan terus memudar gitu ya. Jadi kalau usianya makin tinggi, nanti kecantikannya juga akan berkurang gitu ya secara fisik gitu kan. Kulit-kulitnya yang tadinya kencang semakin mengendur, semakin mengendur, semakin mengendur seiring pertambahan usia. Beda kalau dia kecantikannya dari dalam, ya. Semakin bertambah usia, semakin matang pemikirannya, semakin matang kepribadiannya, semakin matang pula perasaannya, ya. Justru semakin bertambah usia, orang yang memiliki inner beauty juga justru akan semakin terpancar kecantikannya. Nah, maka kita harus imbangi kecantikan fisik dari luar dengan kecantikan yang berasal dari dalam atau inner beauty kita. Mari kita pelajari the power of inner beauty. Pancarkan cantik kita dari dalam diri kita, dari hati kita. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita harus kenali dulu siapa diri kita. Siapa yang menciptakan kita? Ya, kita adalah ciptaan dari Tuhan semesta alam, Sang Pencipta. Kalau kita paham bahwa kita adalah ciptaan Allah, maka kita harus meyakini bahwa semua ciptaan Allah itu memiliki sebaik-baik bentuk, sebaik-baik ciptaan. Semuanya Allah kasih keunggulan, Allah kasih talenta, Allah kasih potensi dalam dirinya yang bisa dikembangkan untuk sebanyak-banyaknya kemanfaatan. Ya, jadi nggak ada yang jelek, ya semuanya cantik. Yang bikin jelek itu adalah penilaian kita sendiri ataupun penilaian orang lain terhadap kita.
Ya kan? Maka yang harus kita kuatkan dalam diri kita adalah keyakinan bahwa saya cantik, saya menarik, saya bermanfaat. Nah, gitu ya. Nah, kesadaran ini akan menguatkan lagi energi positif dalam diri kita. Sehingga apapun kata orang, kita tetap memiliki keyakinan yang kuat bahwa saya bisa menjadi sukses, bisa menjadi cantik, bisa menjadi menarik jika saya mau. Kalau saya nggak mau ya nggak akan pernah bisa gitu ya. Jadi harus kita yakini dulu dan kemudian kita dengan sadar melakukan hal-hal yang bisa memperkuat dan mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri kita untuk mengangkat derajat kita. Ya. Nah, bagaimana caranya? Masuk ke poin 2, yaitu untuk apa kita diciptakan? Kita diciptakan pasti ada suatu tujuan, ya, sama kayak orang-orang menciptakan HP, menciptakan laptop, menciptakan jaringan internet gitu kan karena ada tujuannya gitu kan. Sama juga Allah menciptakan kita ke dunia ini pasti ada tujuannya, yaitu apa? Untuk menjadi sebaik-baik manusia, menjadi orang yang bermanfaat. Nah, kalau orang yang bermanfaat itu seperti apa? Orang yang kehadirannya bisa memberi makna, manfaat, dan kebaikan bagi orang lain. Gitu ya. Maka kita kalau ingin menjadi sesosok pribadi yang menarik, yang cantik, maka harus punya manfaat dimanapun kita berada. Kalau kita sebagai ibu di rumah, maka kita harus optimalkan manfaat kita dalam mengasuh buah hati kita. Kalau kita sebagai istri, maka kita optimalkan potensi kita melayani suami, menaati suami, menjadi sebaik-baiknya istri yang soleha, gitu kan. Kalau kita sebagai karyawan, sebagai pekerja, maka kita harus optimalkan kemampuan kita untuk memberi yang terbaik, totalitas dalam bekerja. Sehingga orang-orang di sekeliling kita merasakan manfaat kita. Oh iya ya, dia karyawan yang berprestasi. Oh iya ya, pekerjaannya selalu bagus. Oh iya ya, dia selalu mengerjakan pekerjaan tepat waktu, bahkan sebelum deadline sudah selesai. Dimanapun kita berada, kita harus memberikan manfaat kita dengan sungguh-sungguh. Sehingga orang-orang benar-benar merasakan kalau dekat kita, kalau kerjasama dengan kita, itu menyenangkan. Nah, itulah yang akan membuat pesona kita menjadi semakin menarik. Begitu juga poin yang ketiga, kita akan kemana? Setelah di dunia ini kita akan kemana? Kita akan kembali lagi kepada pencipta kita untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah kita lakukan selama di dunia. Maka kalau kita sadar, kita yakin bahwa kita ini nanti akan kembali lagi pada pencipta kita, maka poin 2 tadi harus benar-benar kita optimalkan. Jangan lagi banyak menghabiskan waktu mengutuki diri kita sendiri akan keterbatasan kita, tetapi mulai memfokuskan apa yang bisa kita bawa pulang nantinya. Maka kita harus menjadi sebaik-baik manusia, yaitu manusia yang bermanfaat. Ya, artinya kita harus bangun nih dari tidur kita, bergerak memberi manfaat lewat segala potensi yang ada dalam diri kita. Kita harus temukan apa sih keunggulan dalam diri saya, sehingga keunggulan itu nantinya bisa saya bagikan, bisa saya share, bisa saya beri manfaatnya kepada orang-orang di sekeliling saya. Tentunya semakin luas manfaat yang bisa kita berikan pada sekitar kita, maka akan semakin menarik pula diri kita di mata Tuhan maupun di mata sesama. Ya. Baik teman-teman sekalian, inner beauty itu artinya adalah dia memiliki kecantikan hati yang terpancar, yang ciri-cirinya adalah memiliki pikiran yang positif, memiliki perasaan yang positif, dan juga memiliki perilaku positif. Ya, pikiran positif itu seperti apa? Pikiran yang positif, dia itu memiliki pikiran yang baik sangka kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan kasih dalam hidupnya, dia menerimanya dengan ikhlas. Ridho, ya, ridho. Allah kasih kesenangan, dia bersyukur. Allah kasih kesulitan, dia bersabar. Jadi dia selalu berbaik sangka. Kenapa baik sangka? Karena dia yakin. Dia punya keimanan, dia punya keyakinan bahwa kalau Allah udah kasih, Allah udah tetapkan, artinya itu pastilah yang terbaik buat dirinya. Maka dia ridho menerimanya. Nah, pemikiran inilah yang kemudian membuat perasaannya menjadi tenang, nggak kerasa busuk, nggak gelisah, gitu ya. Karena tahu bahwa kalaupun dia kasih kesulitan, nah, itu yang terbaik dari Allah, maka dia menerimanya dengan lapang dada. Hatinya pun menjadi tenang dan perilakunya pun jadi terkendali, tetap positif, tetap syukur, tetap sabar, gitu kan?
Nah, kemudian dia juga memiliki ciri berbaik sangka pada sesama, gitu ya. Berbaik sangka pada sesama, tidak mudah buruk sangka, ya kan? Nah, ini yang akan membuat dia melihat semua orang itu dengan pandangan yang positif. Tidak ada orang yang jahat, semuanya baik. Nah, gitu ya. Berbaik sangka pada sesama. Jadi menanamkan dalam pikiran kita bahwa semua orang itu baik. Yang buat jelek itu adalah penilaian kita kepada mereka, gitu kan. Maka dengan menjaga pikiran positif kita kepada teman-teman kita, pasangan kita, anak-anak kita, maka itu akan menjaga perasaan kita pula terhadap mereka sehingga perilaku kita juga akan baik dan terpuji pada mereka. Contohnya ketika kita merasa ada orang lain yang berbuat merugikan kita, bagaimana pikiran kita terhadap mereka? Wah, dia ini sengaja nih ya, emang dia nggak senang sama saya, gitu ya. Nah, perasaan kita jadi marah, gitu ya. Kemudian perilaku kita, oh, kapan kamu nggak saya balas, gitu ya. Berabe ya, gitu ya. Nah, jadi muncul permusuhan. Tetapi kalau kita menjaga pikiran kita terhadapnya, oh sepertinya dia melakukan ini bukan dari kehendaknya, bisa jadi dia tidak sengaja, bisa jadi dia hilaf sehingga melakukan kerugian yang kemudian merugikan saya. Gitu ya. Kita berempati, gitu kan, berempati. Bahwa mungkin ada sebab lain yang membuat dia bisa melakukan kesalahan tersebut. Kita baik sangka, sehingga perasaan kita apa? Perasaan kita adalah berlapang dada dan kemudian memaafkan kehilafannya, sehingga kemudian perilaku kita bagaimana? Perilaku kita adalah mencari solusi bersama yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Silaturahim pun tetap terjaga. Kalau kita bisa menjaga pikiran kita kepada sesama. Nah, ini akan membuat diri kita semakin cantik dari dalam sehingga orang tetap merasa nyaman pada kita. Walaupun mereka terlanjur berbuat kehilafan, kita masih berlapang dada, mudah memaafkan, dan tetap menjaga silaturahim yang baik. Dan hebatnya persoalan tadi pun bisa terselesaikan dengan win-win solution. Ketika kita membuka diri dan tetap berbaik sangka kepada saudara kita. Nah, kemudian juga pikiran positif terhadap diri sendiri, gitu kan, seperti yang di awal kita sampaikan. Pemikiran kita terhadap diri kita sendiri akan mempengaruhi bagaimana perasaan kita terhadap diri kita sendiri. Kalau kita berpikir bahwa kita ini adalah cantik dan menarik, maka perasaan kita juga akan bahagia. Sehingga kemudian perilaku kita pun akan mencerminkan kebahagiaan itu. Apa contohnya? Tersenyum. Ya. Jadi kalau kita itu bahagia, mudah tersenyum. Gitu. Sehingga orang-orang pun nyaman dengan kita. Coba bandingkan ketemu dengan orang yang banyak senyum, dengan ketemu dengan orang yang mukanya cemberut aja gitu. Lebih senang yang mana gitu kan. Nah, itu sebabnya kalau kita banyak senyum, maka orang-orang pun akan mudah, senang, nyaman dengan kita. Nggak takut ya gitu ya. Kalau muka kita cemberut, orang mau dekat juga takut gitu kan. Tapi kalau kita ketemu siapa aja mudah senyum, nah kita juga akan jadi memiliki banyak teman, orang jadi mudah mendekati kita, nggak khawatir kalau kita baperan, nggak khawatir kalau kita tersinggung, sehingga kita jadi lebih punya banyak teman juga dan disenangi. Gitu ya. Kemudian perasaan positif seperti yang disampaikan tadi bahwa kita harus menjadi orang yang mudah memaafkan, empati, ikhlas, syukur, dan penuh kasih sayang. Jadi intinya itu adalah pada kasih sayang. Ketika kita dapat ujian, dapat masalah, dapat kesulitan, bagaimana kita mengolah perasaan kita tadi sehingga pada akhirnya kita bisa muncul perasaan kasih sayang dalam diri kita. Dengan kita mudah memaafkan kesalahan orang lain, maka yang muncul di perasaan kita adalah menyayangi, gitu kan. Oh, dia nggak sengaja. Malah jadi bisa muncul keinginan untuk membantu, gitu kan. Muncul perasaan kasih sayang. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian ini tadi efek dari pikiran yang positif melahirkan perasaan yang positif dan sehingga kemudian memunculkan pula perilaku yang positif ke dalam diri kita. Suka menolong, suka berbagi, mendoakan kebaikan pada sesama gitu ya. Bahkan ketika kita dizolimi dan kita mampu mendoakan kebaikan untuk orang yang telah berbuat zolim kepada kita, disitulah letak kemuliaan kita gitu kan. Bahkan malaikat ikut mendoakan kita gitu ya, jadi nggak ada ruginya ya, walaupun kita terzolimi dan ketika kita berhasil mampu mendoakan orang yang menzolimi kita itu, maka luar biasa ya. Begitu besarnya pancaran inner beauty dalam diri kita.
mudah tersenyum, waktunya produktif, gitu ya. Banyak diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, baca buku, ikut kelas-kelas online, ya kan. Terus mengupgrade dirinya, sehingga waktunya benar-benar produktif, senang belajar dan mengembangkan diri. Nah, teman-teman sekalian, ini ada level energi, gitu ya. Teman-teman bisa lihat bahwa ketika kita marah, ya, itu level energinya, energi negatifnya itu paling tinggi. Ketika kita merasa sombong, itu ya, bangga diri. Nah, sehingga kita jadi mudah menghina dan merendahkan orang lain. Tetapi sebaliknya kalau kita memiliki level energi positif yang di atas, pencerahan itu ya, nah, kita mendapatkan pencerahan. Nah, itu level energinya paling tinggi, di antara 700 sampai 1000. Emosinya tak terlukiskan gitu ya, kayak orang-orang yang baru dapat hidayah gitu ya. Itu level energinya tak terlukiskan, sehingga dia memiliki kesadaran baru bahwa dia itu begitu berarti. Sama kayak teman-teman di sini yang ikut kelas ini gitu ya, mendapatkan pencerahan, oh bahwa kita semua ini ternyata cantik ya dari Tuhan ya. Kita semua ini menarik ya, nggak ada yang jelek, semuanya cantik, semuanya punya potensi. Kalau mau memanfaatkan dan mengenali potensi dalam dirinya. Wah, saya cantik kalau saya mau belajar, kalau saya mau menjaga pikiran saya, kalau saya mau menjaga perasaan saya, dan kalau saya mau menjaga perilaku saya. Ternyata cantik itu mudah ya. Masya Allah, saya cantik. Kalau saya banyak tersenyum. Wah, ternyata untuk menjadi cantik itu mudah sekali. Selama ini berarti saya yang nggak mau jadi cantik gitu ya. Selama ini saya berarti yang membatasi diri jadi tidak menarik. Wah, ternyata menjadi cantik itu mudah sekali ketika saya memperbaiki apa-apa yang ada dalam diri saya. Wah, saya akan mencoba menjaga pikiran saya, menjaga kata-kata saya, menjaga perilaku saya, agar keberadaan saya di dunia ini benar-benar bisa memberi manfaat bagi orang-orang di sekeliling saya. Sehingga saya menjadi pribadi yang benar-benar cantik dan menarik lahir dan batin. Nah, ini kita berada dalam level pencerahan, level energi yang tertinggi gitu ya. Sehingga dengan kita berada pada level energi tertinggi ini, kita mudah melakukan kebaikan-kebaikan, mudah melakukan perubahan-perubahan positif dalam diri kita. Ya. Nah, inner beauty adalah ketika seseorang merasa nyaman dan mampu menilai dirinya dengan positif. Ketika kita bisa menilai diri kita positif, teman-teman, maka kita juga akan lebih mudah menilai orang lain dengan pandangan yang positif. Gitu ya. Jadi dengan cara kita mengubah diri kita sendiri dulu, maka orang-orang di sekeliling kita juga akan berubah. Kenapa? Karena pandangan kita udah berbeda. Kalau dulu kita mudah bersangka gitu ya, sekarang kita udah nggak buruk sangka lagi karena kita juga sudah mengubah penilaian terhadap diri kita, sehingga kita juga mudah memperbaiki penilaian kita terhadap orang lain. Masya Allah ya. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi kalau kita ingin mengubah orang lain, orang di sekeliling kita supaya lebih care, lebih perhatian, lebih sayang pada kita, lebih dululah kita mengubah diri kita sendiri terlebih dahulu, mengubah penilaian kita sendiri terhadap diri kita sendiri terlebih dahulu. Jika kita mencintai diri kita sendiri, maka kita pun akan mudah mencintai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita akan mudah melihat mereka dengan pandangan cinta dan penuh kasih sayang. Baik, teman-teman sekalian, kita masuk ke ujung materi. Ada sebuah quote dari Jane Post yang mengatakan bahwa love yourself. It is important to stay positive because beauty comes from the inside out. Jadi kita harus mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Bahwa kita begitu berharga, kita begitu cantik. Kita memiliki potensi yang luar biasa dalam diri kita. Maka penting bagi kita untuk selalu berpikir positif, selalu berperasaan positif, dan selalu berperilaku positif. Karena kecantikan itu datang dari dalam dan terpancar keluar. Maka kita perbaiki dulu yang di dalam diri kita, maka kemudian kita akan mampu memancarkan kebaikan dan kecantikan bagi sekitar kita. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat ya. Demikian materi
Dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu kembali di kelas-kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.